Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami ingin Nama dan dari mana? nama Al-Fakir Muhammad Irfan dari Muhammad Irfan. Ompen Sampang. Omben. Jadi yang ingin kami tanyakan, seperti halnya yang telah Habib terangkan tadi malam, bahwasannya perlu mengimbangi dakwah di dalam sosial media, dan kami sendiri dari golongan para santri biasanya ingin berikut andil dalam hal tersebut, tapi seringkali kami minder karena terkadang takut dikira soalim ataupun minimnya ilmu akan hal tersebut. Bagaimana solusi yang tepat menurut? Baik, dakwah media sosial penting sekarang karena dakwah itu harus menyentuh hal yang paling banyak disentuh oleh masyarakat. Nah, sekarang yang paling banyak disentuh masyarakat apa? Medsos, HP. Nah, jawab nih, kemarin liburan nih, selama liburan bangun tidur yang dipegang apa? HP. Sebelum makan yang dipegang? Habis makan? HP. Sebelum sholat? Habis sholat? HP. Di rumah? Di jalan? Di masjid? HP terus. Jangankan orang umum, santri begitu. Artinya saat ini yang paling banyak digandrungi masyarakat adalah HP, media sosial. Maka itu menjadi salah satu fokus perhatian masyarakat. Maka kita harus masuk ke situ dalam dakwah, agar jangan sampai HP masyarakat ini yang mereka buka dalam sehari 7 jam, 8 jam itu diisi oleh hal-hal yang negatif. Bagaimana caranya yang mereka buka itu sholawat? Bagaimana caranya yang mereka buka itu nasihat-nasihat keagamaan? Bagaimana caranya mereka buka Al-Quran? Bagaimana caranya mereka buka hal-hal positif? Itu yang harus kita pikirkan. Jelas atau tidak? Nah sekarang pertanyaan nih, bagaimana santri ingin ikut andil di dunia dakwah? Yang pertama, man ista'jala qabla awani uqiba bihirmani. Semua ada waktunya. Santri, jangan semua santri langsung ikut terjun, ada waktunya. Kalau santri yang masih sifatnya aktif, yang masih fi ayyamit talab, di masa nyantri, jangan udah menghabiskan waktu dengan dakwah di medsos, akhirnya nanti belajarnya nggak maksimal. Belajar dulu, perbanyak dulu bekal kamu. Kata Syekhuna Habib Salim Syatiri itu selalu bilang, Allah Allah fil ilm qabla dakwah, Allah Allah fil ilm qabla da'wah, Allah Allah fil ilm qabla da'wah. Ilmu dulu baru dakwah, ilmu dulu baru dakwah, ilmu dulu baru dakwah. Kalau dakwah nggak punya ilmu akhirnya menyesatkan. Na'udzubillah min dalik. Maka kalau santri yang masih fi ayyamit talab, di masa nyantri, jangan dulu sibukkan diri dengan itu. Sibukkan diri kamu hanya belajar, memperbanyak bekal, sehingga nanti kalau sudah waktunya tiba engkau sudah siap untuk terjun ke dunia dakwah. Dan kadang-kadang mohon maaf, kalau dakwah di medsos ini kadang-kadang ada pertanyaan, ada iskal, ada satu masalah hukum yang harus dipecahkan. Kalau santri yang belum siap harus menghadapi itu, akhirnya nanti jawabnya sesat menyesatkan, malah ngaco. Karena orang kalau belajar masih setengah-setengah tuh ibarat minum obat nggak sesuai dengan dosis. Minum obat nggak sesuai dosis, bahaya atau tidak? Bahaya. Maka santri kalau fi ayyamit talab betul-betul masih di masa nyantri yang intensif, dia masih nyantri, masih betul-betul belajar, sibuk setiap hari dengan kitab, ada waktunya nanti akan terjun ke media sosial. Bahkan jangankan dakwah, nyentuh medsos saja nggak usah dulu. Makanya di pesantren dilarang HP. Kenapa? Karena racun paling rusak tuh HP. Santri dididik 1 tahun bisa rusak 1 jam gara-gara HP. Betul atau tidak? Setahun matanya dijaga ngelihat yang haram, begitu buka HP sejam langsung lihat yang haram. Setahun dijaga pemikirannya dari hal-hal yang menyimpang, begitu buka medsos ketemu pemikiran ini, ketemu pemikiran itu, ketemu syubhat ini, ketemu syubhat itu, goyang langsung yang sudah dididik oleh gurunya. Ada waktunya sampai betul-betul matang baru terjun. Nah sekarang pertanyaannya, kalau santri yang sudah matang, sudah lama mondok, sudah matang, apalagi sudah berkiprah,
Kalau yang seperti itu, kalau memang dia sudah belajar, sudah berkiprah, kenapa harus minder? Gara-gara orang yang alim tidak mau berbicara, akhirnya yang bodoh-bodoh yang bicara. Saya berlihat berapa banyak itu di medsos zaman sekarang, ya, orang nggak bisa baca kitab, baca Quran nggak bisa, tapi nyala-nyalakan ulama, ngehina ulama, membid'ah-bid'ahkan, mensyirikkan, padahal baca kitab aja nggak bisa orang itu. Belajar secara intensif ilmu agama kepada guru dari dasar nggak pernah, tapi dengan PD-nya belajar, bahkan ada yang jutaan orang yang ngikutin. Nah, kalau santri yang berilmu, yang ngaji fikih dari kecil Safinah sampai yang paling gede sampai Minhaj, ngaji ilmu akidah dari yang paling rendah sifat 20 sampai Aqidatul Awam sampai ke Ummul Barahin, yang ngaji ilmu tafsir, ngaji, yang punya bekal tapi dia nggak berani mengungkapkan, akhirnya yang bodoh-bodoh yang bicara. Jelas atau tidak? Maka perasaan minder itu harus dihilangkan. Kalau memang sudah punya bekal cukup, bismillah. Kalau di permulaan, cari mentor, orang yang bisa membimbing kita, guru kita, atau orang-orang yang lebih senior dari kita, atau kita bisa ikut khidmah dulu di media orang lain, mungkin bisa. Dan yang namanya dakwah di medsos nggak harus Anda yang bicara. Kadang-kadang Anda nge-share link aja udah dakwah, Anda nge-share meme aja udah dakwah, Anda re-upload aja udah dakwah, bahkan kadang-kadang Anda like aja udah dakwah. Jadi mafhum wasi', pemahamannya luas. Jelas atau tidak? Paham ya? Nah, jadi nggak perlu minder. Bagaimana caranya supaya nggak minder, supaya semangat? Ya kita ingat targhib, anjuran dari Rasulullah SAW, bagaimana besarnya pahala kalau orang ada yang dapat hidayah karena kita. Anda bayangkan, ada satu nasihat kita sampaikan di media sosial, tahu-tahu ditonton 1000 orang. 1000 kelihatannya sedikit, tapi jangan dianggap enteng. Siapa tahu dari 1000 orang itu ada yang nonton di malam hari sambil nangis ingat dosanya. Ada yang lagi duduk di tempat tidurnya, begitu dia lihat kata-kata tersebut nyentuh hatinya, yang nggak sholat jadi sholat, yang tadinya pemikirannya menyimpang jadi lurus, yang tadinya maksiat akhirnya jadi nggak berani maksiat. Kita nggak pernah tahu, satu orang aja sadar gara-gara apa yang kita sampaikan itu adalah alal khair kafa'ilih, yang menunjukkan kepada kebaikan seperti melakukan kebaikan tersebut. Bagaimana kalau 1000, 5000, 10.000? Terus ada kesempatan bagus dengan medsos, kamu nggak manfaatkan, rugi. Kalau kata anak sekarang, yang benar aja, rugi dong. Ketahuan pada lihat TikTok ini. Yang benar aja, rugi dong. Kalau zaman dulu mau ngumpulin orang, mau ngasih nasihat ke 10 orang, 100 orang, 1000 orang susah. Zaman sekarang gampang, mudah kasih nasihat dengan apa? Media sosial. Allah kasih nikmat ini, makanya media sosial itu silahun dhu haddain. Medsos itu ibarat pedang dengan 2 mata. Maksudnya bagaimana? Pedang punya 2 mata pedang. Dia bisa, kalau kita manfaatkan untuk positif, dia positif. Tapi kalau enggak, dia bisa jadi negatif. Medsos. Maka manfaatkan sebaik mungkin untuk hal-hal positif, untuk meminimalisir hal-hal negatif yang ada di media sosial. Jangan minder, karena minder dalam hal yang baik itu bukan minder yang terpuji. Al-Imam Al-Haddad mengatakan beda antara haya mazmum dengan haya mamduh. Ada haya yang mazmum, ada haya yang mamduh. Ada haya malu yang tercela, ada malu yang terpuji. Malu yang terpuji itu seperti apa? Malu yang mencegah kita dari maksiat, itu malu terpuji. Perempuan nih, akhwat mau buka jilbab malu, aurat, itu malu yang terpuji. Ada laki-laki mau mendekati dia yang nggak mahram, dia malu, dia menjauh, itu malu yang terpuji. Malu yang mencegah kita dari maksiat. Tapi ada malu yang haya mazmum, malu yang tercela. Malu yang bagaimana? Malu yang mencegah kamu dari kebaikan. Kamu tahu ilmunya, kamu tahu ini salah, mesti ditegur, mesti diluruskan. Ini di kitabnya keterangannya begini, tapi malu. Ada hayaun mazmum, malu yang mencegah kamu dari kebaikan, itu malu yang tercela. Jangan dipiara malu yang tercela, mesti dilawan, mesti dilatih mentalnya. Jelas ya? Paham ya? Jangan ada kata minder. Ada kesempatan pahala di depan mata, masa dibiarkan begitu saja? Yang benar aja, rugi dong. Jelas ya? Paham?